Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakmurkan masjid, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempelajari, mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambah taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memakmurkan masjid yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka gelar innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'taduna al-masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat orang yang biasa pergi ke masjid, maka saksikanlah kepadanya, berikan gelar kepadanya dengan iman, karena Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari kemudian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kita ditakdir sampai di bulan Muharram ini, bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah ada 12. 4 di antara bulan-bulan itu ada bulan yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Beramal baik di sana dilipatkan ganda, begitu juga berbuat dosa Allah juga melipatkan gandanya. Yaitu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu sendirian yaitu Rajab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdir kita dapat mengalami bulan yang penuh berkah ini, yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan inilah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikannya sebagai penanggalan pertama di dalam sejarah Islam. Ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, para sahabat berkumpul untuk menentukan penanggalan Islam. Ada yang mengatakan sebaiknya dikaitkan dengan hari kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan sebaiknya dikaitkan dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ternyata kesepakatannya adalah dikaitkan dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut bulan Hijriyah, karena Sayyidina Umar yang memutuskan. Kenapa? Li'annal hijrah farragat bainal haq wal batil. Karena hijrah itu memisah antara yang hak dan yang batil. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangannya menegakkan agama Islam, ketika beliau menyeru kepada penduduk Mekah, mengajak mereka mendapatkan tantangan, mereka berusaha membendung dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara sahabat Rasulullah yang gugur di saat itu, yang dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu mendapatkan perintah yang melalui malaikat Jibril, Allah merintahkan supaya berhijrah. Orang kafir Quraisy membuat musyawarah di Darun Nadwah, disebut Darun Nadwah karena itu tempat perkumpulan parlemen. Di sana mereka ternyata sepakat cara untuk membendung dakwahnya Nabi Muhammad SAW adalah melenyapkan Nabi Muhammad SAW, menyergap Nabi dan membunuhnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi dari malaikat Jibril dan beliau berdoa, Allahumma akhrijni mukhraja sidqin, Allahumma Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ulama mengatakan adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ke tempat yang benar, maksudnya adalah Madinah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dengan yang benar, maksudnya keluarkanlah aku dari kota Mekah. Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan tempat yang baik. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah kepadaku kekuatan yang menjadi pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan informasi, beliau bergegas untuk siap-siap hijrah. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin keluar dari rumahnya, orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi sudah dikepung. Nabi keluar mengambil segenggam tanah. Kemudian Nabi meletakkan segenggam tanah itu di kepala orang-orang kafir Quraisy yang mengepung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacakan ayat, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka penutup dan di belakang mereka penutup, dan kami tutup pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Nabi lolos dari sergapan musuh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sebelumnya sudah izin sama Nabi. Sebelum Nabi mendapatkan informasi dari malaikat Jibril untuk hijrah, dia sebelumnya sudah izin kepada Nabi, karena waktu itu sudah banyak di antara sahabat Nabi yang hijrah. Yang pertama melakukan hijrah adalah Abu Salamah. Mulai satu persatu hijrah, Sayyidina Abu Bakar izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk hijrah. Nabi mengatakan, engkau nanti akan dipilih, akan mendapatkan teman yang paling baik yang akan mendampingimu. Ternyata beliaulah yang diajak untuk menemani Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanan hijrah menuju Yathrib. Dulu Madinah itu namanya Yathrib. Yathrib itu artinya cercaan, celaan, suatu hal yang buruk. Di masa jahiliyah itu nama yang jelek.
Sehingga ketika sahabat Rasulullah masuk ke sana, mereka terkena penyakit, terkena demam, panas. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menggantinya dengan Madinah. Rasulullah mengatakan innallaha sammaha Tabah. Sesungguhnya Allah menamakannya Tabah. Tabah itu artinya baik. Kenapa? Katanya ulama, karena penduduknya orang-orang baik. Jadi dulunya namanya Yathrib diganti menjadi Madinah. Inilah sikapnya Rasulullah SAW. Suatu nama yang jelek diganti dengan nama yang baik. Nama kota jelek diganti nama yang baik. Madinah, apa artinya Madinah? Dari kata-kata din, agama. Taat, maksudnya ketaatan. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala ditaati, dipatuhi. Sikap Rasulullah SAW mengganti nama yang jelek menjadi nama yang baik. Dulu namanya Yathrib diganti menjadi Madinah. Rasulullah SAW meneruskan perjalanan bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi nggak langsung ke Madinah. Beliau transit, beliau singgah di Gua Thur, Jabal Thur. Kalau di antara kita ditakdir oleh Allah untuk ke Mekah, kita bisa melihat di sana bagaimana gunung itu tinggi. Rasulullah naik bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, naik ke sana sampai di atas sana. Di depan Gua Thur itu Rasulullah SAW tidak diperkenankan untuk masuk terlebih dahulu. Rasulullah sudah lelah dari menaiki gunung tadi yang sangat tinggi gunung. Mungkin kalau kita naik ke sana bisa memakan waktu sekitar 1 jam lah kurang lebih. Kita bisa bayangkan di saat itu Rasulullah SAW di dalam memperjuangkan Islam. Sayyidina Abu Bakar memeriksa gua itu sebelum Rasulullah masuk. Diperiksa gua itu. Khawatir ada sesuatu yang bisa membahayakan Rasulullah SAW. Ternyata di dalam gua itu tidak ada binatang buas, tetapi di sana ada lubang. Ada beberapa lubang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq memotong kainnya menutup lubang itu. Ada yang ditutup juga dengan kakinya karena kainnya mungkin sudah terlalu banyak dipotong, ditutup dengan kakinya. Mungkin sekitar 4 atau 3 lubang. 2 lubang ditutupi dengan kain dan yang 1 lubang ditutupi dengan kakinya. Melonjor Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduknya. Kemudian Rasulullah SAW lelah masuk ke dalam gua, tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kita bisa melihat bagaimana dekatnya, betapa dekatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau bisa tidur. Rasulullah bisa tidur di pangkuannya. Sahabat mana yang bisa tidur di pangkuan Rasulullah SAW? Dan kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Di saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq panik karena orang kafir Quraisy di luar sudah patroli. Bahkan mereka membayar orang untuk membaca jejaknya Nabi. Ada orang yang ahli di dalam menganalisa. Jadi ketahuan arahnya itu ke gua. Sehingga mereka sudah ada di depan gua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah mulai agak gelisah. Dan ternyata lubang yang ditutupi dengan kakinya itu ada ular di sana dan disengat dengan ular. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jasad beliau tahan. Beliau bisa menahan jasadnya dari sengatan ular yang sakit itu. Kalau kita disengat kala jengking aja rasanya udah gimana? Sakit kan? Pernah disengat? Semut aja sengat kita sakit sudah. Ini ular. Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih bisa bertahan, tapi beliau tidak bisa menahan air mata. Akhirnya air matanya berlinang dan menetes wajah mulia Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah terbangun dari pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Wahai Abu Bakar, ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Kakiku ya Rasulullah disengat ular. Maka Rasulullah SAW mengusap kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan membacakan doa. Di saat itu juga hilang dari rasa sakitnya, seakan-akan tidak pernah sakit lagi. Dan Rasulullah SAW di dalam gua itu selama 3 hari. Malam berangkatnya, malam Jumat dari rumahnya tadi, yang dikepung rumahnya itu malam Jumat. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, hari Seninnya Rasulullah SAW berangkat ke Madinah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar bukan dengan tentara, bukan dengan sesuatu yang kuat, tapi dengan sesuatu yang lemah. Orang kafir itu sudah sampai depan gua, mereka berpikir di depan gua itu ada sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Kemudian ada juga burung dara yang bertelur di sana. Sehingga mereka berpikir, apa mungkin ini? Kalau ada orang masuk, burung dara itu burung liar, takut, pasti dia terbang. Dan sarang laba-labanya akan rusak. Ini nggak mungkin ada orang masuk. Nah, di saat itu ada 2 pemuda. Dia musyawarah di situ. Musyawarah dia. Ternyata ini nggak mungkin sudah. Dan saat itu Sayyidina Abu Bakar sudah mulai gelisah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya mereka noleh ke bawah, kita akan kelihatan, habislah kita. Ma dhannuka bitsnain fallahu salisuhuma. Rasulullah meneguhkan hatinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jangan kamu kira kita ini berdua, Allah pihak yang ketiga. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, Allah bersama kita. Akhirnya orang kafir Quraisy balik. Ya, melihat di sana ada sarang, ada burung dara, ada telur lagi. Bertelur dia di sana. Kalau terinjak, pecah, berarti ada orang lewat. Sarang laba-labanya robek, burung daranya pergi terbang. Ternyata dengan sesuatu yang lemah bisa mengalahkan tentara-tentara kafir di saat itu yang sangat kuat. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Tetapi orang kafir Quraisy ini sudah mempersiapkan seseorang yang mengintai Nabi Muhammad SAW, yaitu Suraqah bin Malik. Dia ini dibayar, ya, kalau berhasil menangkap Nabi, membunuh Nabi, akan diberikan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Wah, di saat itu nilainya luar biasa ya. Karena unta itu kendaraan yang paling mewah di saat itu. Mungkin kalau kita sekarang ya ini bisa dikatakan Mercy gitu. Dan unta itu memang binatang yang kuat ya. Bisa mengangkut barang berkilo-kilo. Bahkan dia ini keistimewaannya, kalau di padang pasir tahan panas, tahan dingin, dan dia bisa nggak makan seminggu. Bahkan dia bisa menyimpan makanan, minuman disimpan nggak basi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanan. Waktu itu berangkat hari Senin. Berangkat hari Senin dari guanya itu. Nanti sampai di Madinah hari Senin. Dan itu 12 hari perjalanannya. Berangkat hari Senin. Rasulullah itu hijrah hari Senin. Sampai di Madinah hari Senin. Dilahirkan di hari Senin, meninggal juga di hari Senin. Di dalam perjalanannya Suraqah mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika
si Suragah ini sudah dekat posisinya dengan Nabi, akhirnya kudanya terperosok, jatuh, dia tersungkur. Dan Nabi tahu ini. Akhirnya Nabi menolongnya. Padahal Suragah ini tujuannya mau membunuh Nabi. Jatuh dia. Kudanya terpleset, masuk ke lubang, jatuh. Akhirnya Nabi menolongnya. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa akhlaknya. Ada orang mau bunuh tapi ditolong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan ketika beliau ditanya apa yang dimaksud dengan husnul khuluq, yang dimaksud dengan akhlak yang baik, maka beliau mengucapkan ayat khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah, wa'mur bil urfi, perintahkan kebaikan, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kemudian Nabi mengomentari ayat tadi, anta'afu amman dhalamak wa tuhsinu, anta'afu amman dhalamak, antu'tiya man haramak wa ta'afu amman dhalamak, antasila man qata'ak, antasila man qata'ak wa ta'afu amman dhalamak wa tu'tiya man haramak. Husnul khuluq itu akhlak yang baik adalah kamu memaafkan terhadap orang yang telah menganiayamu. Di saat ini kan Nabi yang dianiaya, Nabi yang dizalimi, tapi Nabi maafkan. Nabi bahkan menolong. Jadi Nabi bukan sekedar ucapannya, bukan sekedar pernyataannya, tapi juga dilakukan oleh beliau. Wa tu'tiya man haramak, dan kamu memberikan terhadap orang yang tidak memberikan kepadamu. Jadi kalau ada orang pelit, jangan kita balas dengan kepelitan. Justru kita kasih dia. Itu akhlak yang mulia, akhlak yang baik, husnul khuluq. Watasil man qata'ak, dan kamu menyambung terhadap orang yang memutus silaturahmi kepadamu. Nabi menyatakan dan Nabi melakukannya, sehingga Suragah ini tertegun, kagum dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dan Rasulullah juga sempat mengistirahatkan untanya. Lihat betapa Nabi Muhammad SAW menaruh belas kasih sayang kepada binatang. Beliau mengistirahatkannya, padahal unta itu tadi saya jelaskan dia kuat di padang pasir, sampai dijuluki Safinatus Sahra, perahunya padang pasir. Tapi Nabi masih memperistirahatkan. Kemudian Nabi meneruskan sampai bekalnya kehabisan, dan Nabi SAW menemukan kemah. Di sana ada seorang wanita, Ummu Ma'bad namanya. Kebetulan dia punya kambing, dan kambingnya itu sudah kurus kering. Nabi SAW melihat ini ada kambing perempuan, tapi kurus kerontang. Akhirnya Nabi minta izin kepada Ummu Ma'bad ini. Apakah engkau mengizinkan aku untuk memerah air susu daripada kambing ini? Silahkan Tuan, kata Ummu Ma'bad, silahkan. Jangankan susu, air kencing aja mungkin gak ada. Dari keringnya ini kambing udah kurus. Tapi Nabi SAW memerah susu kambing tadi, susunya itu kemudian terpancarkanlah keluar. Kemudian susunya itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat yang lain yang ikut bersama Nabi, dan Nabi minum terakhir. Ini sikapnya pemimpin. Si Ummu Ma'bad tanya, kenapa anda gak minum duluan? Nabi mengatakan, sagil gam akhiruhum syurban, pelayan umat yang terakhir minumnya. Jadi Nabi lebih mementingkan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya. Ini juga yang harus ditiru oleh pemimpin. Jadi dalam hijrah ini banyak peristiwa-peristiwa, banyak hikmah yang harus kita ambil di sana. Bagaimana sikap Nabi, memberi tauladan di sana. Bagaimana sikap Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Bagaimana sahabat Rasulullah di saat itu, yang di saat itu cuaca yang panas, kita bisa bayangkan.
Karena iman mereka rela meninggalkan kampung halaman. Karena iman mereka rela meninggalkan harta mereka. Hartanya ditinggalkan. Karena iman mereka berangkat ke Madinah. Dan sampai di Madinah Nabi Muhammad SAW disambut oleh Ansar, oleh kaum Ansar dan Muhajirin yang udah ada di sana. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul azim. Orang-orang terdahulu yang masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari sahabat muhajirin. Muhajirin itu artinya apa? Mengembara, yang imigran dari Makkah hijrah ke Madinah, namanya muhajirin. Kalau ansar penduduk Madinah. Walladzina taba'uhum, dan orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridai mereka. Radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wa radiya, dan mereka meridai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kepada mereka surga yang di bawahnya mengalir air yang mengalir, wa dzalikal fawzul azim, dan Allah akan menempati mereka di dalam surga dan akan diberikan pahala yang sangat besar sekali. Sampai di Madinah Rasulullah SAW membangun masjid, yaitu masjid apa? Masjid Quba. Rasulullah SAW membangun masjid Quba di sana. Ini jadi Rasulullah SAW itu cari apa? Tempat-tempat markas-markasnya dakwah. Jadi dibangun itu masjid. Kenapa? Karena akan menjadi markasnya dakwah. Karena Masjid Quba itu, Masjid Quba yang ada di Madinah sana, dikatakan di dalam Al-Quran apa? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang didasari, yang dibangun atas dasar ketakwaan. Ahaqqu an taquma engkau berhak mendirikan, melakukan ibadah di dalamnya. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu, di sekitarnya banyak orang-orang yang menyukai bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah menyukai orang-orang yang selalu bersuci. Dipuji itu penduduk Quba oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Setelah Rasulullah SAW membangun Masjid Quba, Rasulullah baru masuk ke Madinah. Dan di saat itu Rasulullah SAW bersama untanya, banyak sahabat Ansar yang sudah membuka pintu rumahnya. Mereka berharap supaya Rasulullah SAW mampir. Dan situ sudah dipersiapkan hidangan yang istimewa. Bahkan karpetnya disediakan yang tebal-tebal. Tapi Nabi ketika itu melepas untanya, kemana unta ini mengarah, ya di sana Nabi nanti singgah. Da'ha fa innaha ma'murah. Itu ada yang ingin Nabi itu mampir singgah, tapi biarkan ini unta. Ini sudah diarahkan untanya. Akhirnya singgahnya di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan di sanalah Rasulullah SAW menginap selama beberapa hari, dan kemudian Rasulullah SAW membangun masjid yang ada di Madinah, Masjid Nabawi. Yang bisa kita ambil hikmah dari pelajaran ini, dari peristiwa hijrah, yaitu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang setia menemani Rasulullah SAW untuk menegakkan agama Islam. Ini merupakan sesuatu yang harus kita tiru. Ya, bagaimana Rasulullah SAW dikagumi oleh temannya dan juga dikagumi oleh lawan. Mereka orang kafir itu kagum dengan Rasulullah SAW. Sampai ketika Zaid bin Dathinah disiksa, ada ketika peristiwa Uhud, ada sahabat Rasulullah yang ditawan, namanya Zaid bin Dathinah.
Zaid bin Dithinna ini ditawan, diberi tawaran oleh Abu Sufyan, Zaid, kamu saya lepas pulang, kamu pergi pulang ke rumahmu, duduk enak di sana, tapi dengan syarat kamu bawa Rasulullah SAW di hadapan kita dan kami siksa Rasulullah SAW. Maka Zaid bin Dithinna mengatakan, demi Allah, kalau sekarang Rasulullah tertusuk satu duri pun aku tidak rela, biarkan aku disiksa. Sehingga beliau dicincang, telinganya dipotong, matanya dicongkel. Dia membela dakwanya Rasulullah SAW. Beliau telah mengorbankan jiwa dan raganya. Mereka tidak ingin Rasulullah SAW dilukai, tertusuk satu duri pun mereka tidak rela. Sampai Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan misla ma yu'azzimu ashabu Muhammadan. Aku telah ke Rum, ke raja-raja, aku tidak pernah melihat seorang sahabat memuliakan sahabatnya sebagaimana sahabat Rasulullah memuliakan Rasulullah SAW. Jadi orang kafir juga kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam pelajaran selanjutnya insyaallah akan diteruskan oleh guru besar kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita bacakan Fatihah untuk yang meninggal dunia. Fatihah Larul Yasin, Muhammad Taufik, wa Aisyah, wa Hasan, wa Nur Hasan, wa Halimah, Salma, Bunari, Nawawi, Mukhlisin, Mubarak, Faudin. Wa biniyati an Allah Ahmad Taufik Linawati wa Hashim wa Hikmah Tahib wa Bapak Selamat wa Rifani wa Maulida wa usulihim furu'ihim wal maktubina fi hadha daftar biniyatil qabul iqbal wa salahi kulli hal wa ta'alluq bil kabir wa ta'al wa tahaqquq bimatikal khas wa mahabbatikal khalisah war ridha anhu wa minhu wa fi kulli hal بنية الفرج العاجل لطف الشامل الحفظ الكامل لنا ولإخواننا المسلمين نهديها إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وثم إلى رؤوسنا أحمد بن عيسى المهاجر إلى الله سنفق المقدم محمد بن علي بالوي سنفق المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن سقاف وأصولهم وفروعهم وثم إلى روى الحبيب عبد القادر بن سيان سقاف والحبيب جعفر بن سيان سقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد سقاف والحبيب علي بن عبد الله سقاف وأصولهم فروعهم والمنتسبين إليهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اختم لنا ولكم بالحسنى بعد طول العمر في طاعة الله في خير ولطف وعافية وأن الله يتقبل الصلاة والدعاء ويصلح شأننا في الدارين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.